Lahir di Blitar 18 Oktober 1976, Dwi Indro Tito Cahyono dikenal luas oleh banyak orang sebagai salah satu pejuang kemanusiaan berpengaruh di Malang Raya. Bukan hanya kecerdasan dan budi pekertinya yang memikat, tapi kepekaan dan jiwa sosialnya yang begitu membumi di hati rakyat jelata, membuat nama Dwi Indro Tito jauh melampaui zaman. Maka tak heran, sebagian orang menyebut alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang itu sebagai humanitarian fighter, atau yang lebih dikenal dengan pejuang kemanusiaan. Pilar sosial itu bukanlah sesuatu yang berlebihan, mengingat hampir 24 jam selama lebih dari 20 tahun, pikiran dan perhatian Tito tak pernah absen dari lintas persoalan masyarakat. Sejak masih menjadi mahasiswa, bakat sosial itu sudah kuat terlihat dalam diri Dwi Indro Tito, sekaligus menjadi pembeda dengan mahasiswa lainnya. Di tengah gejolak sosial pasca lengsernya Presiden Soeharto kala itu, Tito, demikian panggilan akrabnya, melalui forum mahasiswa hukum peduli keadilan yang dia dirikan, sudah aktif memberikan advokasi kepada para petani dan nelayan di pesisir Malang Selatan. Investasi sosial itulah yang akhirnya membuat harum nama Dwi Indro Tito, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Karena itu, ketika mendengar nama Tito maju sebagai Baca Buk Malang, mereka ingin membalas budi baiknya. Ekspresi balas budi itu dilakukan melalui tradisi leluhur dengan menggelar tumpengan sebagai tanda syukur, sekaligus mendoakan agar Tito selalu diberi perlindungan, kesehatan, dan kemenangan dalam pemilu kada 27 November 2024 mendatang. Selain aktif melakukan advokasi kepada para petani dan nelayan, pada tahun 1998, Tito melalui wadah perjuangan Front Pejuang Buruh Indonesia juga sudah aktif memperjuangkan nasib para buruh yang ada di Malang Raya. Masih di bidang sosial, tidak terhitung berapa banyak orang sakit dan menderita, termasuk anak putus sekolah terbantu karena uluran tangannya. Ari Firmanti adalah salah satu contoh yang menjadi saksi kepedulian Tito selama ini. Semula, warga desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ini adalah klien yang idealnya harus membayar fee pada Tito. Tapi sebaliknya, bukan hanya tanpa biaya, Tito malah ikut membantu beban hidup Ari Firmanti ketika ibu dua anak itu menjalani hukuman penjara. Suami Herdia Kumalawati ini juga menanggung seluruh biaya sekolah dua anaknya yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar hingga lulus SMA dan SMK. Ada yang melekat dalam diri saya adalah bagian dari orang lain yang tujuannya ialah membantu. Satu yang mungkin belum banyak orang tahu adalah kepedulian Dwi Indro Tito terhadap orang dengan gangguan jiwa atau yang sering dikenal dengan ODGJ. Baginya, berbuat baik tidak boleh dibatasi oleh identitas dan status apapun. Karena itu, kepada orang yang tidak waras sekalipun, Tito tetap menghormati dan memuliakannya. Jadi pada intinya kita sebagai manusia, umat manusia, itu tidak ada perbedaannya antara manusia yang waras, sempurna dengan manusia yang tidak sempurna. Saking perhatiannya kepada penderita gangguan jiwa, sebagian dari masyarakat menyebut Tito sebagai pawangnya orang gila. Cara Tito memperlakukan orang gila dilandasi prinsip hidup yang amat mulia, bahwa kamu adalah aku. Jika binatang saja dirawat dan diberi tempat, mengapa manusia yang seharusnya dimuliakan malah ditelantarkan? Justru kita, manusia yang sempurna, harus mempunyai tanggung jawab dan menganggap memanusiakan manusia. Walaupun dia kondisinya seperti itu, kita harus tetap memanusiakan manusia. Belajar dari realitas sosial itulah, jika kelak diberi amanah memimpin Kabupaten Malang, Tito bertekad akan melakukan transformasi peran dinas sosial dengan paradigma baru yang lebih humanis, peka, aspiratif, dan adaptif. Di bidang hukum, boleh dibilang anak yang lahir dari pasangan Eko Sayogyo dan Dwi Nurwati itu adalah salah satu pendekar hukum populer di wilayah Malang Raya. Karir ini diawali sejak masih menjadi Sekjen Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 1999 sampai 2000. Setelah menyandang gelar sarjana hukum, Tito kemudian mengikuti program magang di kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unibrau. Selesai magang, pada tahun 2002 sampai 2007, Tito dipercaya menjadi Wakil Direktur Pusat Lembaga Hukum, HAM, dan Keadilan Indonesia di Malang. Dengan pengalaman ini, akhirnya pada tahun 2005, Tito secara resmi memilih profesi sebagai pengacara. Dia mendirikan kantor hukum sendiri
yang diberi nama Kantor Hukum Justisia Indonesia atau KHYI di Jalan Cengger Ayam 1 nomor 9 Kota Malang. Di balut profesi pengacara, sudah tak terhitung berapa banyak perkara yang berhasil dia tangani. Dari perkara kecil hingga perkara besar. Kliennya pun beragam, dari rakyat jelata, pengusaha hingga pejabat pemerintah. Selain aktif menjadi pengacara, saat ini Tito juga menjabat Ketua DPC Generasi Anti Narkotika Nasional dan Ketua DPC Asosiasi Advokat Indonesia Malang Raya. Di luar bidang sosial dan hukum, Tito juga tercatat sebagai satu dari sedikit tokoh yang memiliki kepedulian tinggi terhadap eksistensial budaya yang ada di kota pendidikan ini. Kecintaannya kepada warisan budaya bahkan sudah jauh dia implementasikan lewat teater kertas yang dia dirikan sejak masih menjadi mahasiswa. Selain menjadi penghormatan dan penghargaan terhadap leluhur, bagi Tito, melestarikan budaya juga akan memperkuat identitas lokal, menggerakkan roda perekonomian, dan memperkaya ragam pendidikan. Berbekal rekam jejak, prestasi, dan pengalaman yang begitu menginspirasi itulah, tak heran jika pada Februari 2024 lalu, Tito terpilih menjadi satu dari 18 tokoh inspiratif di Indonesia melalui standar yang amat ketat dan selektif. Penghargaan dan penilaian media Indonesia ini sungguh membanggakan masyarakat Malang Raya dalam sejarah calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada November 2024 mendatang. Menariknya lagi, Tito menjadi satu-satunya bakal calon bupati dari Jawa Timur yang menerima penghargaan tinggi sebagai pemimpin masa depan itu. Mengabdi setulus hati, berkarya tanpa meninggalkan kecewa. Inilah tekad Dwi Indro Tito Cahyono jika kelak diberi amanah memimpin Malang Raya.